Bab 130, dari putri ke tentara. Diunggah oleh baca suara. TESSIA Eralit's Point of View. Darfus, beralih posisi dengan standar. Aku mengayunkan pedangku, menciptakan lengkungan angin yang menghantam nyol lapis baja, binatang buas jahat mana yang lebih mirip anjing bipedal, anjing gila, yang mencoba untuk menangkapku lengah. Hati-hati, pemimpin. Jika kamu mati pada kami, kakekmu akan membunuh kita semua. Darfus memperingatkan, seringnya lebar terlihat di bawah helmnya yang penyok. Gigit aku. Aku mendengus, menangkis serangan kapak penyihir lain dengan pedangku. Apakah kamu ingin aku menghitung setiap kali aku menyelamatkan pantatmu? Jangan memulai pertempuran yang tidak bisa kau menangkan, Darfus. Carya mengejek ketika dia dengan tangkas menghindari tongkat berduri, menindaklanjuti dengan pukulan keras pada rahang orc yang bertaring. Standard, apakah kamu sudah menemukan pemimpin paket? Nyols ini terus muncul entah dari mana. Darfus memutar-mutar dua kapak sebelum meluncurkannya di nyol terdekat. Belum, penyihir berambut pirang kami memanggil dari belakang. Hei, pemimpin, saya pikir kita harus mundur. Jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani oleh tim kami tanpa memaksakan diri. Darfus melepaskan dua kapak perang besarnya dari punggungnya dan memenggal kepala orc besar. Aku pikir kamu benar. Setidaknya kita harus kembali ke jajaran pendatang kita. Aku menusukkan bilah tipisku di bawah jahitan lempengan nyol berlapis baja. Wajahnya yang seperti anjing dan rabuk berkerut kesakitan saat merosot ke lantai. Orang-orang yang beruntung itu, yang duduk di belakang garis dan melepaskan mantra sementara mereka bergosip satu sama lain, gerutu Darfus ketika dia menyerahkan dada nyol yang memegang pedang dengan ujung kapaknya yang tumpul. Hei, Standard berseru, itu merendahkan. Mengabaikan keluhan anggota tim saya melompat kembali ke samping Standard. Standard, aku akan menahan mereka. Pergi sekuat tenaga, oke. Petik 2. Dimengerti, akunya. Darfus, Carya, lebih baik keluar dari jalan. Melindungi pedangku, aku melepaskan fase pertama kehendak buasku untuk memperkuat mantraku. Menempatkan telapak tanganku di tanah, aku berkonsentrasi. Penjara Ivy. Gelombang tanaman merambat melonjak dari tanah, melibatkan orc besar dan nyol yang datang melalui lubang di sisi jauh gua. Standard, penyihir yang tampak lemah di sampingku, mengarahkan alat yang tampak seperti panah sempit pada gerombolan makhluk buas yang sekarang berakar ke tanah. Saat dia memasukkan bola kecil ke ujung panahnya yang tidak panah, mata biru pucatnya menyipit dalam konsentrasi. Permata yang tertanam bersinar merah terang saat dia menunggu waktu yang tepat. Begitu Darfus dan Carya berhasil menyingkir, Standard melepaskan serangannya. Propulsion Blast. Seperti meriam yang menjadi gila, ledakan berapi meledak dari ujung perangkat Standard, hampir menerbangkan penyihir berbingkai kecil dari kakinya. Kami semua menatap kosong ke pemandangan di depan kami, orc dan nyol terbakar ketika ombak di belakang mereka terperangkap di dinding api yang dinyalakan oleh tubuh rekan mereka sendiri. Mantra baru lain yang kau campur aduk? Darfus bertanya, matanya masih menatap api yang menyala-nyala, hanya selusin meter jauhnya. Iya, Standard menjawab, mengikat perangkatnya di bahunya. Tapi rebonnya agak menyakitkan. Itu sebabnya aku memberitahumu bahwa kamu harus lebih banyak melatih tubuhmu bersamaku. Carya mengibaskan jarinya yang bersarung padanya. Dan aku memberitahumu bahwa tidak mungkin aku akan berlatih bersamamu, dasar paket kebiadaban. Standard membalas, aku masih punya mimpi buruk tentang hari itu. Guys, mari selamatkan olok-olok ketika kita kembali dengan sisa tim lainnya. Api itu tidak akan menahan mereka lama, aku memotong. Dengan itu, kami menuju kembali melalui koridor sempit tempat kami berasal, memastikan tidak ada binatang buas mana yang mengikuti kami. Setelah menempuh perjalanan kembali melalui gua yang panjang, saya melihat cahaya ungu berkelap-kelip yang menandakan markas utama, tempat yang saya sebut rumah selama beberapa bulan terakhir. Aku ingin tahu makanan apa yang akan mereka siapkan. Darfus merenung, menjilat bibirnya. Mungkin bubur tua yang sama yang mereka sebut makanan. Aku bersumpah, para juru masak sengaja membuatnya sesedih mungkin sehingga tidak ada yang mau hitungan detik. Standard menghela nafas ketika kami mendekat ke cahaya ungu. Apakah ada kemungkinan bahwa pemimpin kita, yang kita cintai dan hargai begitu banyak dan kebetulan juga seorang putri, dapat mengaitkan rekan-rekan setimnya yang berharga dengan makanan nyata? Darfus bertanya dengan tatapan berbinar di matanya. Kotor, Carya meringis di sampingku. Jika Anda ingin meminta bantuan, lebih baik Anda menutupi wajah Anda saat melakukannya. Jangan membenciku karena aku cantik, pendek. Darfus menjulurkan dagunya sehingga kami bisa benar-benar memandangi wajahnya yang kasar tetapi tajam. Manusia akan dianggap tampan secara objektif meskipun penampilannya yang tidak terawat dan sikap menggembungkan diri. Aku mungil, dan aku juga imut. Benar, Tesia, dia balas membentaknya sebelum berbalik ke arahku dan meraih lenganku. Bisa aja, Standard di sini adalah apa yang Anda sebut mungil. Lagi pula, dia bisa lulus sebagai anak berusia 10 tahun. Anda, di sisi lain, hanya pendek dan biadab. Darfus menjulurkan lidahnya. Apakah benar-benar perlu bagimu untuk memasukkan aku ke dalam pertengkaranmu? Standard berseru, tersinggung. Dia selalu sensitif setiap kali seseorang memanggilnya pendek atau kecil. Teman-teman, siapa yang peduli jika kita cantik, imut atau tampan? Kami berada di ruang bawah tanah, berlumuran darah, berkeringat, dan kotor.
Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk terlihat menarik di sini? Aku menghela nafas ketika kami sampai di dinding besi yang melindungi Kam. Cih, seperti yang diharapkan dari seseorang yang diberkati dengan kecantikan sejati. Pemimpin kita tidak akan pernah memahami kesulitan yang harus dialami oleh gadis normal untuk menemukan pria, cemberut Carya. Hentikan. Kecantikan yang benar apa? Aku mengejek, menggelengkan kepala. Itu benar, Darius setuju. Jika bukan karena kau cucu Komandan Virion yang berharga, dan fakta bahwa kau bisa dengan mudah memukuliku, aku sudah akan bergerak ke arahmu. Aku hanya bisa mengalahkanmu dengan bisku yang akan diaktifkan, balasku. Sayang, cinta kita masih belum dimaksudkan. Saya lebih suka wanita saya pemalu dan mudah, Darvus menghela nafas. Kotor, Carya dan aku berkata serempak. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Setelah mengetuk dinding besi mana yang disempurnakan, celah terbuka di tengah dan sepasang mata yang tajam memandang kami sejenak. Saat mata mendarat pada saya, mereka melebar. Putri Tesia. Iya, sekarang tolong buka pintunya, jawabku, menatap cahaya ungu yang berkedip di dalam lentera yang melesat ke langit-langit. Celah logam tertutup dan lampu ungu berubah menjadi merah, menandakan untuk membersihkan jalan. Tepat pada saat itu, dinding yang gelap terbelah di lapisan di tengah. Gerindra keras dari logam di atas batu menggema dari dinding-dinding gua yang sempit sampai pintu cukup terbuka untuk menyambut kami satu persatu. Ketika kami melangkah melewati ambang pintu, kehangatan beberapa api yang membakar di lubang tanah dan aroma rempah-rempah dan daging yang tak terlihat menyambut kami. Lorong sempit tempat kami baru saja datang dari membuka ke sebuah gua besar dengan langit-langit berkubah yang terbentuk secara alami di atas kami. Jauh tinggi di dekat langit-langit, lubang-lubang besar digali ke dinding tempat para pemanah dan tukang sulap berbaring di dalamnya, siap menembak setiap penyusup. Cahaya buatan dari bola-bola berjajar di dinding jauh di bawah mereka untuk menerangi gua yang sangat luas yang telah dihuni lebih dari 100 tentara dan penyihir. Sebuah aliran bawah tanah berdeguk di dekat sisi gua, menyediakan air segar untuk semua tentara yang ditempatkan di sini. Selamat datang kembali, Putri. Penjaga yang menjaga pintu membungkuk. Aku melambai padanya dengan anggukan cepat ketika rekan satu timku mengikuti di belakangku. Setelah tiba di ruang kecil di mana tim saya dan saya telah mendirikan kemah, saya langsung masuk ke dalam tenda Carya dan saya berbagi dan mengumpulkan satu set pakaian baru dan handuk. Membuka tutup tenda, aku bisa melihat Darvus mencoba menyalakan api sementara Carya menyaksikan Stannard membongkar dan membersihkan senjatanya yang seperti panah. Aku hanya bisa tersenyum melihat seberapa jauh kami berempat datang dalam 3 bulan terakhir ini. Saya masih ingat dengan jelas ketika saya pertama kali diperkenalkan ke grup ini setelah mendapatkan persetujuan kakek saya untuk pergi berperang. Darvus, putra keempat dari Clarel House, adalah orang yang malas, manja, dan sombong. Tapi dia juga seorang jenius yang sangat berbakat dalam mengontrol mana dan memiliki refleks yang cocok. Keluarga Clarel telah menjadi keluarga terhormat selama berabad-abad, yang dikenal karena gaya unik dan rahasia dari Augmented Axemanship. Meskipun memiliki sejarah bermain-main dan melewatkan pelatihan, dari apa yang dikatakan Carya kepada saya, Darvus yang berambut liar masih merupakan penembak dan pejuang yang jauh lebih baik daripada saudara-saudaranya yang lebih tua. Ayahnya, yang bosan dengan sikap putranya yang lesu terhadap segala hal, mengirimnya ke medan pertempuran setelah Darvus mencapai tahap inti kuning pekat. Awalnya itu adalah mimpi buruk, Darvus memandang rendah saya dan menganggap saya tanggung jawab setelah melihat sekali lagi. Bahkan setelah saya mengalahkannya, harus menggunakan kehendak binatang buas saya, dia masih melihat saya tidak layak sebagai pemimpin dan melakukan apa yang dia inginkan. Dia hanya benar-benar peduli pada 2 hal, dan itu menggoda wanita lengan pendek dan mengawasi teman masa kecilnya, Carya. Tesia, Anda tahu, Anda terlihat sangat konyol hanya dengan kepala mencuat keluar dari tenda, kata Carya dengan kepala miring. Ah, tidak, aku akan keluar. Saya akan mandi, jawab saya, agak bingung. Jangan terlalu lama, Putri. Semakin lama Anda mencuci, semakin saya tergoda untuk mengintip, Darvus memanggil dengan malas, berbaring miring di samping api. Kalau begitu aku akan memastikan bahwa kamu mengunci setiap malam dengan orang-orang tua berperut buncit yang sangat kamu cintai, aku mengancam, membawa pakaian dan handuk di pundakku. Bisakah kamu berhenti dengan ejekan tidak senonoh itu? Carya membentak ketika dia menendang lengan tempat Darvus menyandarkan kepalanya, menyebabkan pengguna kapak menabrak kepalanya di tanah batu yang keras. Gah, oh, bisakah kita tidak selalu menggunakan kekerasan, dasar tikus kecil jahat. Darvus menangis, menggosok sisi kepalanya. Kau yang memintanya, Stannard terkekeh dari kursinya, meletakkan senjatanya. Darvus, di mana kamu meletakkan inti binatang yang kami kumpulkan? Mereka ada di sana, gerutunya, menunjuk ke tas di tenda terpisah mereka. Ketika aku berjalan menuju sungai, aku melirik ke atas bahuku untuk melihat Carya menggosok kepala teman masa kecilnya, memastikan dia baik-baik saja. Aku ingin tahu kapan dia akan mengumpulkan keberanian untuk mengaku pada Darvus. Carya Rede sama kerasnya dengan Darvus, jika tidak lebih, tetapi juga cerdas dan optimis meskipun dia memiliki lingkungan yang keras. Keluarga Rede melayani keluarga Clarel selama beberapa generasi, tetapi ketika ibu Carya gagal menghasilkan laki-laki,
Caria, yang tertua dari anak-anak perempuan, dibesarkan seolah-olah dia laki-laki, dilatih untuk melindungi anggota keluarga Clarel, Darvus. Gadis ini, yang berpenampilan seperti anak berusia 13 tahun dan sebenarnya hanya beberapa tahun lebih tua dariku, adalah perekat yang menyatukan tim. Caria cerah, ceria, dan peka terhadap lingkungannya, yang merupakan sifat yang bagus untuk mencegah saya dan Darvus saling memotong leher satu sama lain. Hanya setelah sekitar 1 bulan atau lebih dia memberitahuku bahwa dia telah jatuh cinta tak berdaya dengan teman masa kecilnya yang mesum dan malas. Tidak perlu dikatakan, pada awalnya saya terkejut, tetapi saya tidak bisa tidak berempati dengannya sebagai seorang gadis yang memiliki perasaan terhadap seorang anak laki-laki yang hanya melihatnya sebagai seorang gadis kecil yang perlu dilindungi. Terlepas dari perannya sebagai mediator dalam kelompok kami, ia benar-benar bersinar di medan perang. Bahkan setelah bertarung dalam pertempuran selama lebih dari 3 bulan, aku belum melihat siapapun gesit dan sefleksibel Caria. Senjatanya adalah artefak yang mengambil penampilan sepasang sarung tangan. Namun, ketika diaktifkan, mereka berubah menjadi sarung tangan yang menjangkau hingga ke bahunya. Masuk ke dalam kios terbuka yang disulap di tepi sungai, aku menanggalkan pakaianku yang kotor, dengan hati-hati agar tidak mengiritasi goresan dan memar yang kudapat dari pertempuran terakhir ini. Mencelupkan tubuhku ke aliran dingin dan mengalir di ujung ruangan tertutup, aku buru-buru menyeka diriku dengan ramuan pembersih yang kubawa. Saya harus terus bergerak untuk melawan air deras. Setelah mencuci diri dan pakaian yang telah saya lawan, saya mengeringkan diri dan berganti pakaian baru, menjaga handuk itu melilit kepala saya. Sesampainya di kemah saya meringkuk di samping api unggun, dengan hati-hati mencairkan diri saya dari pancuran yang menyiksa. Darvus tidak ditemukan, kemungkinan menggoda dengan beberapa conjurers perempuan yang ditempatkan untuk menjaga pangkalan utama. Aku bisa melihat pantat Caria mencuat keluar dari tenda kami ketika dia mencari-cari barang-barangnya, hanya menyisakan Stannard dan aku sendiri di dekat api. Kamu juga harus mandi. Anda tidak ingin luka Anda terinfeksi? Saran saya, menghadap ke belakang ke arah api agar tubuh saya bisa dipanggang secara merata. Aku bersumpah, bertarung dengan binatang buas mana lebih tidak menyakitkan daripada mandi di sungai yang membeku. Stannard meringis. Tapi kurasa aku harus melakukannya. Biarkan saya menyelesaikan dengan inti binatang buas ini terlebih dahulu. Petik 2. Aku mengangguk sebagai balasan. Aku memperhatikan bocah berambut pirang itu, berkonsentrasi ketika dia mengucapkan mantra sambil menggenggam erat pada inti binatang buas yang telah kami ekstrak dari salah satu Gnolls. Stannard Berwick, anggota terakhir dari tim kami, telah meninggalkan kesan yang sangat berbeda setelah penilaiannya. Profesor Gideon sebenarnya adalah orang yang telah memperkenalkannya kepada kakek saya. Ketika bocah lelaki berpenampilan mungil yang muncul tidak lebih tua dari Caria mengundurkan diri di lapangan pelatihan, kami bertiga memiliki kekhawatiran kami. Dia adalah penyihir panggung berwarna kuning gelap pada waktu itu, dan memiliki 2 afinitas untuk api dan angin. Ini bagus dan semuanya, tetapi Stannard juga memiliki kekurangan dalam inti mana yang mencegahnya menyimpan jumlah mana yang biasa yang bisa dilakukan oleh penyihir panggung kuning. Pada awalnya, saya berpikir bahwa memiliki Stannard di lini belakang seperti tongkat sihir lainnya, seperti yang disebut Darvus, akan lebih baik karena kondisinya. Namun, Gideon menjamin bahwa bocah itu akan berguna sebagai teman satu tim di garis depan. Ternyata, Stannard adalah tipe penyimpangan yang sangat aneh. Kemampuan uniknya memungkinkannya entah bagaimana menyimpan mantra yang sebenarnya ke dalam inti binatang buas. Namun, dia adalah satu-satunya yang bisa mengaktifkan mantra siap ini, jika tidak, kita semua akan membawa kantong-kantong kor binatang buas yang dimuat. Melihat Darvus mendekati perkemahan kami, saya memanggilnya. Darvus yang begitu seksi dan ramah tamah dari keluarga Clarel tidak bisa berkencan malam ini. Haha, putri peri elf yang terlindung ini semakin baik dalam sarkasme, dengusnya. Dan itu bukan karena aku tidak bisa tetapi karena tidak ada gadis yang layak untuk diriku sendiri. Kau tahu, kau hanya menyakitinya dengan melakukan ini. Aku menghela nafas, menunjuk ke Caria, yang masih di dalam tenda. Kenapa dia peduli apa yang aku lakukan dengan wanita? Darvus bertanya, alisnya terangkat kebingungan. Aku menggelengkan kepala. Sudahlah, kau tolol. Caria keluar dari tenda pada saat itu dengan buah dan daging kering di lengannya. Aku akhirnya menemukan di mana aku menyembunyikan ini. Darvus menghela nafas dengan bersemangat ketika dia melihat makanan. Mengapa kamu menyembunyikan ini? Sehingga rekan setim kita yang selalu begitu seksi dan ramah tamah tidak menghirup semuanya sekaligus. Stannard menimpali, meletakkan inti binatang buas yang baru saja dia selesaikan. Tidak juga, erang Darvus. Saat kami semua tertawa, sebuah suara yang familiar memanggilku dari belakang. Putri. Berbalik aku tidak bisa menahan senyum pada kejutan yang tak terduga. Helen.